Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradaya Yesus dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyimpangan sosial. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materinya secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Nah, baik, langsung saja kita masuki ke dalam materi kita mengenai penyimpangan sosial. Nah, tak ubahnya dalam sebuah kehidupan, pasti ada yang namanya perilaku baik dan ada yang namanya perilaku yang buruk. Nah, kita akan mengenalnya secara sosiologi. Nah, istilah perilaku baik kita kenal dengan istilah konformitas. Maksudnya apa? Konformitas ialah proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mentaati nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Nah, sedangkan untuk perilaku yang buruk kita kenal dengan istilah perilaku menyimpang atau deviant behavior. Nah, maksudnya apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, ini merupakan pengertian dari perilaku menyimpang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori perilaku menyimpang. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan teorinya mengenai perilaku menyimpang. Siapa saja mereka? Nah, yang pertama ialah Edwin H. Sutherland. Edwin H. Sutherland mengemukakan teorinya mengenai differential association theory. Nah, maksudnya ialah seseorang melakukan perilaku menyimpang ini bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Nah, maksudnya ialah dia melakukan perilaku menyimpang dengan pergaulan yang salah. Nah, contohnya misalnya nih, ia berteman dengan seorang pemabuk. Nah, mungkin lama-kelamaan dia akan menjadi seorang pemabuk. Nah, ini contoh dari Edwin H. Sutherland mengenai differential association theory. Oke, kemudian yang kedua yaitu Edwin M. Lemert. Nah, Edwin M. Lemert mengemukakan mengenai labeling theory atau pemberian cap pada perilaku menyimpang sosial. Nah, maksudnya seseorang ketika melakukan penyimpangan sosial langsung dia diberikan cap, misalnya maling, terhadap mereka-mereka yang suka mengambil yang bukan hak miliknya. Nah, kemudian Edwin M. Lemert ini mengembangkan gagasannya mengenai pelabelan dalam penyimpangan sosial. Ia membagi penyimpangan menjadi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, ini maksud dengan penyimpangan primer ialah penyimpangan yang masih bisa dimaafkan oleh masyarakat. Saya contohkan misalnya nih, kalian dalam satu kelas, terdapat teman yang suka mencuri pulpen. Nah, mencuri pulpen ialah kejahatan atau pelanggaran yang masih dikatakan kecil, sehingga dia masih bisa dimaafkan dan masih bisa diterima dalam lingkungannya. Nah, yang kedua ialah penyimpangan sekunder. Nah, penyimpangan sekunder ialah penyimpangan yang tidak bisa lagi dimaafkan dan tidak bisa ditolerir oleh masyarakat. Saya contohkan misalnya membunuh. Nah, membunuh merupakan sebuah kejahatan yang mana dia tidak akan bisa dimaafkan lagi oleh masyarakat. Nah, bahkan masyarakat yang melakukan pelanggaran itu harus dihukum sesuai dengan yang dilakukannya. Misalnya mati, dibayar mati. Nah, itu merupakan pembagian perilaku menyimpang menurut Edwin M. Lemert. Nah, yang ketiga ialah Robert Camerton. Nah, Robert Camerton berbeda dengan ahli yang lain. Kalau ahli yang lain mengemukakan teorinya dari sudut mikro atau pandangan hanya kecil saja. Nah, Robert Camerton ini melihat perilaku menyimpang dari sudut makro atau yang lebih besar. Nah, menurut Robert Camerton, terdapat 5 tahapan adaptasi individu terhadap situasi tertentu. Nah, menurutnya 4 diantaranya ialah perilaku menyimpang. Nah, apa saja tahapannya? Tahapan yang pertama ialah konformitas. Nah, konformitas merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma serta tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Nah, ini ialah perilaku yang baik. Nah, selanjutnya yang kedua ialah inovasi.
Inovasi merupakan perilaku mengikuti tujuan, namun cara yang dilakukan salah. Saya contohkan, nah misalnya kalian ingin menyumbang masjid yang telah dibangun, misalnya kayak gitu kan. Namun uang yang kalian sumbangkan itu dari cara yang salah, dari hasil judi contohnya. Nah ini merupakan bentuk dari inovasi. Ya. Nah yang ketiga ialah ritualisme. Ritualisme merupakan kebalikan dari inovasi. Nah, ritualisme ini perilakunya sudah meninggalkan tujuan, tapi cara yang dibuat sesuai dengan apa yang dibuat oleh masyarakat. Saya contohkan, dia bekerja sebagai buruh panen, mendapatkan uang. Nah, kan itu gajinya halal. Nah, tapi gajinya tadi itu dibuat yang tidak baik. Dicontohkan, dibuat untuk mabuk-mabukan, dibuat untuk main judi, dibuat untuk narkoba. Nah, ini merupakan ritualisme. Perilakunya salah, namun caranya benar. Oke ya. Yang keempat ialah retreatisme. Retreatisme ini merupakan perilaku dan caranya ini sudah meninggalkan yang ditetapkan oleh masyarakat. Maksudnya, perilaku dengan caranya udah salah kedua-duanya. Saya contohkan. Dia mencuri, kemudian uang curiannya itu digunakan untuk main judi misalnya. Nah, perilaku dia untuk mendapatkan uang itu tadi salah udahan kan caranya. Kemudian perilaku yang dibuatnya juga salah. Nah, inilah yang disebut dengan retreatisme. Cara dengan perilakunya salah. Oke ya. Nah, yang kelima ialah pemberontakan. Nah, pemberontakan di sini ialah orang tidak mengakui struktur sosial yang ada dan dia berupaya untuk membuat struktur sosial yang baru. Nah, contohnya nih misalnya, dia tidak mengakui apa-apa saja aturan-aturan yang ada dalam suatu daerah. Dia kemudian pindah ke daerah baru dan ingin membuat sebuah aturan baru. Nah, inilah yang disebut dengan pemberontakan. Nah, ini merupakan 5 tahapan menurut Robert Camerton dalam teorinya struktur sosial. Nah, ahli yang keempat ialah Emil Durkheim. Nah, ia mengungkapkan mengenai perilaku menyimpang ini bisa terjadi karena kesadaran moral yang tidak ada. Nah, faktor penyebabnya ialah yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan fisik, dan yang ketiga faktor lingkungan sosial. Nah, itu menurut Emil Durkheim. Sedangkan yang terakhir ialah menurut Karl Marx. Nah, Karl Marx di sini melihat penyimpangan sosial itu dilihat dari segi teori konflik. Nah, maksudnya penyimpangan terjadi karena golongan penguasa terhadap golongan yang bawah melakukan sebuah penindasan. Nah, ini merupakan teori-teori perilaku menyimpang menurut para ahli. Nah, kita masuki yang selanjutnya ialah mengenai macam-macam perilaku menyimpang. Nah, terdapat 4 macam perilaku menyimpang. Yang pertama ialah kejahatan atau kriminalitas. Nah, di dalam kejahatan atau kriminalitas ini terdapat 4 tipe. Nah, yang pertama ialah kejahatan tanpa korban. Apa yang dimaksud dengan kejahatan tanpa korban? Kejahatan tanpa korban ialah kejahatan yang korbannya adalah dirinya sendiri. Saya contohkan misalnya narkoba, bunuh diri. Nah, itu korbannya ialah mereka sendiri. Kemudian yang kedua ialah kejahatan terorganisir. Kejahatan yang memang benar-benar direncanakan untuk melakukan sesuatu hal terhadap seseorang. Nah, contohnya apa? Pembunuhan berencana. Nah, yang ketiga ialah kejahatan kerah putih. Nah, kejahatan kerah putih ialah kejahatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki wewenang atau kekuasaan. Contohnya korupsi. Dan yang terakhir adalah kejahatan korporat. Nah, kejahatan korporat adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang mengatasnamakan instansi atau organisasi. Saya contohkan misalnya ialah pabrik yang mengeluarkan atau membuat polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Nah, itu merupakan tipe dari kejahatan kriminalitas. Selanjutnya, bentuk atau perilaku menyimpang yang kedua ialah penyimpangan seksual. Nah,
Dalam penyimpangan seksual ini terdapat 8 tipenya. Yang pertama ialah perzinahan. Melakukan sebuah hubungan tanpa sebuah ikatan. Nah, kemudian yang kedua ialah lesbi. Hubungan antara perempuan dengan perempuan. Yang ketiga adalah homoseksual. Hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Yang keempat ialah kumpul kebo. Kumpul kebo maksudnya adalah mereka tinggal dalam satu rumah, namun mereka tidak memiliki ikatan. Nah, yang kelima ialah transvestitisme. Transvestitisme ini ialah ia menggunakan alat-alat dari lawan jenisnya untuk memuaskan nafsunya. Nah, kemudian yang keenam ialah sodomi, yaitu melakukan sebuah hubungan seks tapi melalui lubang anus. Nah, yang ketujuh ialah sadisme, melakukan sebuah kejahatan seksual dengan cara kekerasan. Contohnya pemerkosaan. Dan yang kedelapan adalah pedofilia. Pedofilia ialah kejahatan seksual pada anak, yaitu melakukan seksualitas terhadap anak atau masih di bawah umur. Nah, itu merupakan perilaku menyimpang yang kedua, yaitu penyimpangan seksual. Yang ketiga ialah pemakaian dan pengedaran obat-obat terlarang, yaitu pemakaian narkoba dan sejenisnya. Nah, kemudian pengedarannya juga termasuk dalam perilaku yang menyimpang. Jangan sekali-sekali untuk mendekati yang namanya narkoba. Karena sekali saja kamu terjerumus, maka kamu akan terus ketagihan terhadapnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir ialah mengenai penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Nah, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup ini merupakan sikap ekstrinsik, yaitu sikap yang di luar dari kodrat manusia. Contohnya misalnya laki-laki yang menggunakan pakaian wanita, wanita yang menggunakan pakaian laki-laki. Nah, ini ialah bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang. Baik, cukup sekian materi kita pada hari ini. Apabila terdapat beberapa hal yang kamu tidak ketahui atau kamu tidak pahami, silakan tanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian materi kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.